Oke, langsung saya mulai saja. Ini sudah jam sudah lewat 10 menit lebih ya, jam 10 lebih 10. Oke, ini baru ada Mas Wahyu Gultom ini yang lain berhalangan. Selalu tidak lupa selalu saya ingatkan untuk tetap aktif mengikuti sesi perkuliahan ya, karena ini penting ya. Kita semester 6 kayaknya lebih aktif lagi, lebih semangat lagi. Oke, baiklah, langsung saja saya mulai. Mohon maaf saya tidak bisa pakai eh, kamera. Oke, langsung saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangannya Mas Wahyu, walaupun eh, ini single ya, single, nggak ada temennya, cuma kita berdua. Tapi oke, nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan lagi. Bentar. Saya sedikit mau share screen di sini. Materi ini sudah berulang kali dibahas ya, berulang-ulang dari sebelum mid semester sampai sekarang berulang dibahas ya. Tapi ada satu poin penting di sini ya. Ini ngomong masalah introduction to digital forensic. What is digital forensic, ini berkali-kali sudah dibahas. Kalian masih sudah tahu. Nah, di sini ada the need for blue and purple teams. Ya. Biasanya itu hanya kalau teman-teman tahu ada namanya blue team dan red team. Hanya itu blue dan red. Tapi di sini blue and purple team ya. Karena kalau posisinya seorang digital forensik itu, ya seperti kita tahu kalau blue team itu kan tugasnya dia yang mengamankan eh, suatu network ya, suatu jaringan, dia mengamankan resource, sumber daya yang di dalamnya, atau lebih gampangnya dia yang mengamankan aplikasi ya, mengamankan suatu website di internet. Sementara kalau kalau yang red ini tugasnya sebagai pen tester ya, dia yang melakukan tagging, menguji celah keamanan, terus dia juga yang melakukan penetrasi sampai ke sistem baik secara software maupun hardware. Tapi kalau di digital forensik bilangnya the need for blue and purple teams yang dibutuhkan blue sama purple. Loh kok jadi ada purple-nya lah? Purple team itu apa? Ini materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini materinya ya. Red, blue, and purple team of cybersecurity. Oke, cybersecurity is team sport ya. Maksudnya itu ini ngomong masalah red team dan blue team. Jadi di suatu organisasi atau suatu perusahaan itu penting untuk dibuat pembagian red team ataupun blue team. Ya, ini dilakukan supaya bisa mensimulasikan ya, seolah-olah telah terjadi serangan cyber attack dalam suatu organisasi tersebut. Mungkin gampangnya
seperti kita mempunyai mungkin 6 orang, 6 atau 10 orang eh, pegawai di Departemen IT. Nah, dari 6 atau 10 orang itu akan dibagi nih, eh, 5 orang masuk ke red team, 5 orang selanjutnya masuk ke blue team. Ini seperti tim sport ya, karena memang ini seperti apa, kompetisi atau game ya di situ ya. Untuk improve and maximize effectiveness of defense, ya. Memaksimalkan dan supaya lebih efektif. Nah, playernya seperti ini ya, the player ya, red team dan blue team. Nah, di sini beberapa tadi sudah saya jelaskan di awal. Kalau yang red team itu posisinya dia ofensif ya. Ofensif itu ya berarti yang menyerang ya. Expert at attacking system and breaking into defense, ya. Yang mempunyai keahlian untuk menyerang ya, attacking dan breaking, bahkan sampai breaking dan sampai breaking apa, merusak atau membobol suatu pertahanan. Responsible for testing the effectiveness of security program by emulating the tools and technique of likely hacker. Jadi bisa simulasikan ya alat-alat, tools, serta teknik ya, cara-cara berpikir seperti hacker. Memang kalau untuk yang red team ini disarankan adalah mereka yang memang sudah pernah ya, sudah pernah menguji coba eh, pelemahan suatu jaringan, dan dia juga mempunyai software atau tools atau mungkin hardware ya untuk mendukung serangan tersebut. Sementara yang blue team itu adalah defense, posisinya defense, ya bertahan. Defensif, security spesialis itu defensif bertahan. Ex- Expert at maintaining internal network defense can all cyber attack and threats ya. Mempunyai kemampuan untuk memaintain ya internal network ya dari seluruh serangan dan ancaman. Oke, terus eh, aturannya bagaimana? Nah, let the games begin. Nah, jadi eh, kalau saya contohkan tadi di suatu organisasi atau perusahaan itu, ya, kalau sudah dibuat red team dan blue team, diharapkan eh, kompetisi itu berlangsung secara berkala. Mungkin 1 tahun bisa 2 atau 3 kali. Memang bentuknya dibuat seperti game, ya, seperti game, seperti apa punya lomba atau kompetisi ya. Jadi misal 3 bulan sekali gitu, eh, red team versus blue team. Jadi disediakan suatu sistem atau aplikasi atau infrastruktur ya yang dibuat sedemikian rupa oleh si blue team. Blue team yang membuat. Terus sisa tim IT yang ada itu berperan sebagai red team. Red team akan berusaha untuk eh, masuk, melakukan pentest, penetrasi, melakukan tagging, serangan ke sistem aplikasi yang dibangun oleh blue team. Nah, ini ada gambar di tengah ini pakaiannya seperti wasit. Nah, nanti akan saya jelaskan nih, kenapa sih gambarnya seperti ini ya. Bajunya hitam putih ya, baju seperti baju wasit sepak bola itu. Apa nih maksudnya? Nah,
Bagi kita yang ingin join the red ya, atau join ke blue, go into the blue. Nah, kalau join the red itu tadi ya sudah saya sampaikan ya, know how to think like a hacker. Jadi tahu cara berpikir seperti hacker. Ya. Jadi memang disarankan untuk mereka yang sudah pernah melakukan breaking atau mempunyai minat lebih ke pen test ya, yang intinya yang lebih suka menyerang ya, menyerang. Ini saya menggunakan kata menyerang bukan merusak ya. Terus test the effectiveness of organization security program, emulate the tools, teknik ya. Kita bisa mengemulasi tools, cara-cara, proses, ya. Terus bisa melakukan tes over a prolonged period of time. Dia bisa melakukan pen tester secara berkala dalam waktu yang sudah ditentukan untuk menemukan kerentanan atau vulnerability dan bisa memprovide ya memberikan laporan audit secara lengkap ya. Laporannya secara lengkap. Jadi ya perbedaannya ethical hacker dan unethical hacker itu di sini. Kalau ngomong ethical hacker itu hasil akhirnya itu adalah result, laporan. Hasil akhirnya itu. Kalau unethical hacker itu biasanya itu cuma mereka bisanya merusak. Kalau misalkan ditanya eh, apa yang sudah kamu lakukan, sistem apa yang sudah kamu bobol itu eh, bisa dijawab. Tapi ketika diminta untuk melaporkan secara detail, mereport, oh kelemahannya di sini itu bingung. Ya, dia dia merasa tidak tidak tahu karena hanya menggunakan tools secara spontan atau sembarangan begitu ya. Jadi ya memasangkan. Jadi si unethical hacker ini dia tidak mempunyai fondasi yang kuat ya, melakukan testing-testing lengkap ya, sesuai dengan urutan, sesuai dengan aturan, dan hasilnya adalah result laporan dia tidak bisa. Terus kalau ingin join ke Blue ya, going to the Blue ya, dia know how to defend against both real attacker and red team ya. Jadi tahu caranya untuk mempertahankan dari real attacker maupun dari red team yang berusaha menyerang. Proactively protect the organization against cyber attack ya. Jadi secara proaktif melindungi organisasi dari serangan cyber. Supaya proaktif bagaimana ya? Proaktif itu ya terlibat secara berkala. Dia harus mempunyai tools monitoring. Kalau menjadi seorang blue team itu tools monitoringnya harus banyak. Nah, dia harus mengetahui serangan ini datangnya kapan, jam berapa, hari apa. Terus profil penyerangnya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang terakhir, continuously improve detection and response. Ya. Jadi secara continue ya, secara berkelanjutan, secara berkala itu improve detection and response. Ya. Jadi eh, deteksinya, deteksi atas serangan ya, dan responnya itu harus selalu ditingkatkan secara berkala. Makanya game Red versus Blue ini disarankan setahun dua atau tiga kali ya, jadi setiap 6 bulan atau 4 bulan sekali supaya apa continuously-nya itu kelihatan ya, ya berkelanjutan. Oh kalau 4 bulan pertama hasilnya mungkin dimenangkan oleh si Red, nanti 4 bulan kedua eh, masih dimenangkan oleh si Red, nanti mungkin di 4 bulan yang ketiga yang terakhir gitu mungkin gantian Blue yang menang dan lain sebagainya, itu supaya ketahuan progresnya ya. Oh berarti mungkin eh, Blue timnya masih harus belajar lebih baik lagi. Kalau bulan pertama langsung menang Blue, nah oh berarti yang Red timnya yang harus meningkatkan kemampuan dan seterusnya.
Oke, ini hanya statistik saja sih ya. Ini statistik tuh kadang valid, kadang enggak ya. Tapi di sini secara global bisa kita lihat ya. Jadi eh game Red versus Blue ini ada yang mungkin sekitar 24% ya. Do it monthly, do it quarterly. Jadi ada yang do it monthly ya di per bulan itu ada. Ini mungkin perusahaan yang sudah established tentang cyber security-nya sudah bagus sekali. Mereka punya tim khusus itu bisa 1 bulan sekali itu boleh. Nah, asalkan tidak mengganggu proses bisnis yang lain. Jadi kalau perusahaannya modelnya seperti apa ya? Seperti pabrik yang dia 24 jam terus harus dilakukan pentest setiap bulannya. Saya pikir itu ya berisiko tinggi juga ya. Nah, bisnis proses yang lain tidak boleh terganggu dengan masalah ini. Ya. Do it biannually ya. Biannually itu dua kali dalam setahun dan 13% terakhir itu do it annually. Jadi sekali setahun ya. Saya pikir kalau sekali setahun itu kurang. Saya lebih condongnya do it quarterly ya, 4 bulan sekali atau do it biannually. Setahun 2 kali ya, atau 6 bulan sekali. Hmm. Oke, nah ini ya bagusnya sih kalau yang namanya game ya kita menganggap game itu seperti lomba. Kalau yang menang ya dapat dapat hadiah atau dapat apa ya penghargaan atau apapun itu ya. Creating a closed loop system ini maksudnya creating a closed loop system ini membuat sistem yang tertutup. Jadi eh, lomba sorry game Red versus Blue ini harus dilakukan di internal. Ini kita ngomong internal. Jadi jangan sampai platform gamenya itu bocor di eksternal. Karena ini menyangkut masalah data, terus kerahasiaan perusahaan itu semuanya akan tahu. Makanya dia harus istilahnya diisolasi ya. Isolasi bahwa game ini ya proses ini harus dilakukan secara internal. Nah, nah, kalau supaya internal, nah di sini ada keterangan this is where the purple team comes in. Sudah mulai ngomong purple sama dengan yang dokumen sebelumnya ya. Kalau di digital forensik, the need for blue and purple teams. Nah, disinilah purple team itu datang. Purple team itu apa? Purple team itu bring both red and blue teams together. Jadi purple teams itu gabungan antara red team dan blue team. Gabungan itu bukan berarti mereka bekerja sama, tidak. Tapi ada di bawahnya, paling bawahnya, maybe a separate internal or external team, or just management atau seperti infrastruktur. Jadi bisa jadi bagian ya, bagian dari tim red team atau blue team. Jadi hanya sebagian saja. Misal katakanlah tadi 10 orang tim IT, 5 orang di red, 5 orang di blue. Dari 5 orang red itu diambil 2 masuk purple, terus yang blue juga diambil 2 masuk purple. Jadi kalau digambarkan itu seperti irisan, dia posisinya di tengah-tengah. Nah, posisinya di tengah-tengah. Tugasnya si purple team ini ya, untuk memastikan yang tadi ini memastikan creating a closed loop system supaya sistem ini tidak bocor keluar dan sebagai yang makanya tadi di awal saya sampaikan. Nah, gambarnya seperti wasit ya. Wasit itu kan mengadil di lapangan kalau sepak bola atau olahraga yang lain ya. Kalau ada wasit. Nah, si Purple ini posisinya juga sebagai wasit ya. Dia yang akan menilai
game ini ya penilaiannya berdasarkan ya berhasil atau tidaknya. Jadi tugasnya si Purple itu harus bisa attack, harus bisa defense. Itu lebih kompleks ya, lebih kompleks, lebih susah karena kemampuannya double. Ya. Di sini dia bilang integrate defense tactic and counter from the blue team with threat and vulnerability found by the red team into a single narrative. Jadi bisa mengintegrasikan ya taktik dan kontrol pertahanan dari si blue team ini ya dari ancaman atau kelemahan yang ditemukan oleh si red team. And soon the red team and blue team are sharing insight and creating a strong feedback loop. Jadi memastikan si ini sharing insight ya, sharing insight ini berbagi berbagi sumber daya, berbagi resource, berbagi pengalaman dan creating strong feedback ya. Jadi supaya ada feedback, uh, supaya ada masukan, supaya perusahaan ini di level cyber security-nya meningkat, supaya ada improvement, continuous improvement. Ini tugasnya sih Purple. Nah, hubungannya dengan digital forensik, hmm, kebutuhan digital forensik kita kan memposisikan diri sebagai auditor. Nah, sebagai auditor, maka yang dibutuhkan itu hanya blue dan purple. Auditor, contoh kasus yang sering saya contohkan ya, misal terjadi eh, suatu tindak kejahatan di TKP begitu ya. Kejahatan di TKP, terus ada barang bukti yang tertinggal, misal ada handphone, ada laptop. Kita harus berpikir seperti blue team, harus bisa mengamankan ya, kita harus bisa defense barang bukti tersebut. Bagaimana caranya barang bukti tersebut itu kita amankan supaya tidak hilang, tidak rusak, tidak diambil orang lain, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa diremote dan lain sebagainya. Itu kan pikirannya blue team and purple team. Purple team ini ya bisa mikir secara blue team, ya bisa mikir secara tim. Oh, ini ada handphone tertinggal, harus bisa berpikir secara tim. Contohnya, berarti handphone ini kemungkinan ada hubungannya dengan si pelaku kejahatan. Jangan-jangan di handphone ini yang tertinggal atau laptop yang tertinggal itu ada gambar atau ada video. Tapi ketika dicek, waduh, ini handphonenya dikunci dengan kata sandi, dengan pola. Ini laptopnya di password. Nah, gimana caranya saya bisa masuk? Gimana caranya auditor? Nah, ketika dia berpikir bagaimana caranya auditor bisa membobol password, membobol pola kunci, itu sudah berpikir sebagai red team. Tapi dia bukan red team, nah dia sebetulnya juga purple. Di satu sisi dia berusaha mengamankan si handphone supaya barang buktinya tidak rusak. Di satu sisi dia juga berpikir saya harus bisa membobol password supaya bisa melihat barang bukti yang tertinggal. Nah, kalau di digital forensik yang dibutuhkan kemampuannya dua, ya blue dan purple. Bukan red. Kalau red itu yang jadi penjahat, kita memposisikan diri sebagai tindak apa pelaku pelaku kejahatan yang kita sebagai sebagai maling atau sebagai copet dan lain sebagainya. Itu kemampuannya si red, si red team ya, kan attacking ya, ancaman. Nah, inilah pentingnya untuk tahu ya. Jadi kalau ngomong kita mungkin pernah sering teman-teman setelah blue team dan red team itu hanya sebatas menyerang dan diserang ya. Mungkin kalau di sini Mas Erlan, Mas Wahyu ini mungkin sering main game ya, sering main game itu kan di game apa ya? Ya game-game FPS itu menyerang, menyerang ya, bertahan juga ya, ditembak atau menembak atau apa game
eh, game-game yang model apa mempertahankan wilayah atau mempertahankan tower atau mempertahankan apa itu ya juga menyerang, menyerang iya, bertahan iya. Kalau dihubungkan eh, tidak sebatas hanya itu, tapi harus bisa berpikir keduanya, di antara keduanya. Bisa kadang menjadi blue, kadang bisa menjadi red. Apakah itu namanya tidak konsisten atau pelin-pelan? Oh bukan, itu bukan masalah tidak konsisten atau pelin-pelan, bukan ya. Tapi itu masalah melengkapi kemampuan. Dia full ya bisa sebagai para tim ini bisa sebagai red atau bisa sebagai blue. Oke. In an ideal world, people is not separate team at all, but rather a permanent uh, dynamic between red and blue teams within the organization. Jadi di dunia yang nyata ya, maksudnya di implementasi nyata begitu ya, purple itu tidak terpisahkan dari red ataupun dari blue. Ya, tapi purple ini ya permanent dynamic between red and blue. Jadi dia seperti tadi saya bilang ya, dia itu merupakan irisan. Posisinya itu ada di tengah-tengah. Kalau kita bikin lingkaran A, lingkaran B, begitu A sama B itu gabung jadi satu, dia irisan di tengah-tengah, tidak terpisah. Masih jadi satu within the di organisasi, jadi masih di dalam satu organisasi. Oke, terus ini ya ini digambar semakin jelas ya bridging blue and red teams. Bridging blue and red teams. Kalau attacker ya istilahnya seperti ini, black box pentest, social engineering, exploit, vulnerability ya. Yang kalian melakukan social engineering ya, coba klik link ini ya, itu kalian tuh sudah jadi attacker. Oh, Mbok, saya pinjam HP-mu nih, HP saya lowbat, pinjam HP-mu ya, mau cek Facebook, nah, itu sudah menjadi attacker, jelas. Ya, masih suka scanning-scanning, nah, scanning ini juga attacker. Terus defender ya ada defender seperti Office of the CIO eh, atau CISO atau CSO Security Operation ini ya, teman-teman yang bekerja di data center di NOC itu mereka disebut sebagai defender. Helpdesk ya hmm, apa di garda depan ya di garda depan pelayanan ya dia jelas defender karena attacking itu biasanya juga dia akan mencari celah ya, melakukan scanning itu dari depan, tengah, belakang. Yang di depan ini salah satu penjaganya si para helpdesk. Sementara purple teaming ini kalau kita lihat anak panahnya dua arah ya, ke attacker dan ke defender. Purple teaming itu harus bisa berpikir seperti pentest, black box pentest, tapi di satu sisi dia harus bisa mengamankan seperti orang-orang yang di security operation. Oke, ya sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kasih tugas. Ya, ini sebentar lagi kita juga sudah akan UAS ya, mungkin ujian akhir, mungkin di akhir Juli. Untuk detail jadwalnya saya belum dapat dari teman-teman admisi ya. Ini untuk ujian akhirnya ya sekali lagi tugas, terus keaktifan, terus presensi, setiap datangan akan saya jadikan patokan dalam memberi nilai akhir. Ya.
Habis ini akan saya kasih tugas, nanti tugas akan saya tulis di WA grup. Oke, terima kasih tadi sudah ada selain Mas Wahyu mungkin ada Mas Erlan ya, tapi sudah send out duluan. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini sedikit materi ya. Memang sengaja saya bikin simbol saja untuk rutin dan rutinnya. Beberapa materi yang kompleks itu sudah saya share di buku PDF. PDF ini sudah saya share di WA grup. Oke, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, kelas saya tutup dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, oke.